duduk lagi. Oke. Mari kita siapkan hati kita. Kita mulai masuk untuk menyembah Tuhan. Aku harap teman-teman bisa menyanyikan lagu ini dengan hati yang paling tulus dan juga serius. Kasih setia ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
kita malam hari ini. Kita bisa dipertemukan lagi Tuhan di tempat ini bersama-sama. Sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh Abi Amos. Berkati Abi ya Tuhan agar bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Gimana kabarnya? Oke, enggak. Yang depan kurang luar biasa ya, yang depannya. Ya, jadi langsung aja ke tema kita pada hari ini. Jadi balik lagi, kenapa aku mau ngobrolin lagi sama tentang yang namanya Samson, karena because waktu kita lagi mendalami sesuatu gitu, ya belajar tentang sesuatu. Ya memang harus terus dipikirkan gitu ya, direnungkan, istilahnya menjadi ya sasaran untuk dipikirin gitu. Ya kali nggak tahu sekarang kalian mungkin punya ininya sendiri. Yang pertama kali pernah kemarin kita ngobrolin apa? Samson adalah seorang anak gitu ya, yang sudah dipetuahkan. Apa dipetuahkan tuh? Udah dikasih tahu nih, ini orang jadinya istilahnya di dalam dunia orang Israel itu dia dinazarkan gitu, maksudnya ini anak harus jadi begini. Ada nggak yang lain seperti Tuhan Yesus sendiri udah dikasih tahu bahwa dia namanya siapa? Yesus. Kenapa harus dinamain Yesus? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Itulah kenapa namanya Yesus. Terus ada lagi nggak orang-orang yang kayak gitu di Alkitab? Waktu dia lahir dia udah punya destiny-nya, udah punya maksud Tuhan di dalam kehidupan dia tuh apa gitu ya. Salah satunya Samson. Nah, kenapa destiny Samson harusnya di dalam kehidupan dia? Samson lahir sebagai anak daripada Manoah dan istrinya, dia dilahirkan untuk menjadi seorang hakim. Nah, kita di grup grup youth lagi ngobrolin soal Samuel. Bener ya? Masih baca? Masih baca? Samuel, siapa yang masih baca? Nah itu dia, makanya hari ini juga kita bakal ngobrolin kenapa penting banget terus kita mengikuti hal-hal yang menjadi program kita gitu. Itu bukan sekedar program, tetapi menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen untuk terus mengekspor di dalam khususnya di Alkitab kita sebagai orang Kristen gitu teman-teman. Jadi yang namanya Samuel juga sebenarnya disebut apa juga di dalam dunia Alkitab, dia juga hakim-hakim juga, walaupun dia nggak ada di kitab hakim-hakim. Kemarin ada siapa aja hakim-hakim yang terkenal? Siapa hakim yang terkenal selain daripada Samson? Siapa lagi? Ada yang ceritanya tuh agak banyak tuh dalam kitab hakim-hakim, siapa? Gideon, ya kan? Gideon tuh agak banyak ceritanya, itu mirip kayak 300. Siapa yang udah pernah nonton film 300 nggak? 300 tuh pejuang, ada 300 pejuang yang melawan pokoknya mereka yang berjuang bersama-sama untuk menjadi tentara-tentaranya Tuhan gitu. Tapi di sini kalau di tempat lain juga ada, di tempat-tempat kayak petualangan Yunani tuh 300 tuh filmnya lumayan lah. Pejuang-pejuang yang cuma dipilih 300 orang doang. Nah tetapi Samson ini teman-teman kita udah ngobrolin 2 minggu yang lalu gitu ya, bahwa Samson ini sebenarnya inti daripada pembicaraan Samson dia memiliki kelemahan. Apa kelemahan Samson? Kelemahan Samson adalah kelemahan? bukan itu maksudnya Agio. Dia tuh gampang gitu ya, gampang sama cewek tuh, pertama ya memang cewek ya ini. Kemungkinan berarti Samson ya mungkin kita belum tahu perawakannya, ya seenggaknya mungkin ganteng gitu ya, mungkin apalagi badannya ya karena Samson gitu ya, karena dia kuat mungkin badannya ya six pack, badannya bagus gitu ya. Tetapi
kita tahu dia adalah orang yang sudah Tuhan tuju di dalam kehidupan yang namanya Samson. Dia punya tujuan. Nah, langsung aja sebenarnya apa yang makanya hari ini siapa namanya? Coba tampilin ininya apa namanya flyernya hari ini, the lesson daripada Samson. Ada? Ya pokoknya itu adalah kehidupan daripada Samson. Apa yang mau kita ambil daripada kehidupan Samson? Makanya waktu 2 minggu yang lalu aku ngobrolin soal apa? Yaitu ceritanya dulu. Kalau kalian nggak tahu ceritanya Samson, ya jadinya agak sulit untuk kita bisa mengambil apa namanya intisari daripada kehidupan Samson. Nah hal yang kemarin aku bilang ya dia kelemahannya apa? Yaitu tadi kelemahannya dia nggak bisa untuk digoda sama cewek. Cewek itu bener-bener ya kalian tuh punya power gitu ya cewek-cewek ya dalam merayu gitu ya. Jadi nih kok gitu? Nih emang ceritanya gitu. Nah Delila itu ya segitulah. Delila itu udah berapa kali? Udah 3 kali. Abis itu dia ngerengek sampai akhirnya Samson apa namanya menyerah gitu ya. Nah yang menjadi lessonnya sebenarnya satu aja di dalam kehidupan daripada Samson, yaitu apa? Dia menjadi seorang yang tidak penurut. Itu yang mau aku ngobrolin hari ini. Kenapa Samson life-nya ya memang ini agak ini ya kalau kita ngobrolin soal kehidupan Samson, teman-teman tahu bahwa makanya kita ngobrolin soal hakim-hakim, kalian harus dapetin dulu nih. Apa namanya inti daripada hakim-hakim adalah kemarin apa? Bahwa bangsa Israel bangsa Israel ditinggal sama Yosua. Maksudnya Yosua itu siapa? Yosua siapa? Yosua teman kita juga ya. Yosua ya kenapa Yosua adalah sebelum Yosua ada yang namanya Musa, ya kan? Musa ya jadi panjang ntar ini ceritanya kalau misalnya itu Musa bawa orang Israel pergi dari Mesir kan, masuk ke tanah Kanaan, ya kan? Tapi Musa sendiri nggak masuk. Yang mimpin mereka masuk ke tanah Kanaan siapa? Ya Yosua itu siapanya Musa? Nih penggantinya kan. Nah Yosua setelah mereka udah dapetin tanah di negeri Kanaan, apa yang terjadi? Yosua kan ya punya umur juga kan, lama-lama dia ya mati juga. Nah setelah kematian daripada Yosua ini, nah mereka tuh nggak punya pemimpin gitu loh, nggak punya pemimpin. Mereka bertindak sesuai dengan ya yang benernya aja, yang mana yang benernya gitu. Nah itulah di zaman hakim-hakim terjadi gitu. Itu namanya zaman hakim-hakim. Nah makanya dan biasanya karena mereka nggak taat sama Tuhan, Tuhan kirim bangsa-bangsa lain untuk menjajah Israel. Nah salah satunya dalam konteks Samson ini, bangsa Israel dijajah oleh siapa? Bangsa Filistin, ya kan? Bangsa Filistin menjajah selama 40 tahun. Nah disitulah orang Israel ngomong gitu sama Tuhan, Tuhan kirimkan kami pembebas. Nah Samson inilah yang menjadi pembebas. Nah makanya teman-teman di sini tuh aku bisa melihat bahwa Samson menjadi orang-orang yang yang bukan penurut Tuhan karena apa? Ya kita lihat nanti salah satunya kenapa dia bukan penurut Tuhan. Seringkali ya kita maunya dengar di mimbar ini kan kesaksian tentang apa sebenarnya? Kesaksian tentang orang yang dulu dia ya mungkin kehidupannya nggak kayak sekarang gitu. Kehidupannya diubahkan menjadi seorang yang dulunya mungkin dia ya mungkin hidupnya nggak benar gitu ya, narkobaan lah, hidupnya mabuk-mabukan lah, hidupnya dan dia bercerita Tuhan mengubahkan aku dan menjadikan aku yang baru. Nah orang kan senang kesaksian. Memang Tuhan benar-benar ajaib untuk menyembuhkan dia, untuk menyembuhkan orang-orang seperti itu gitu ya. Tetapi banyak juga teman-teman di dalam Alkitab yang hidupnya dari awal, maksudnya dari mudanya ya lurus-lurus aja. Maksud nggak? Siapa yang ada hidupnya di dalam di Alkitab yang hidupnya lurus-lurus aja? Ya salah satunya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak pernah tuh jam 2 baru pulang gitu ya. Dari mana nak? Biasa dari ngongkrong sama teman-teman, habis minum ini minum itu gitu. Tuhan Yesus nggak pernah ngelakuin hal itu, hidupnya lurus-lurus aja. Kalian bisa gini nggak? Bisa bayangin waktu dia umur 12 tahun dia ketinggalan di mana?
ketinggalan di gereja gara-gara ngobrolinnya tuh soal Tuhan terus, soal tentang Bapaknya terus. Jadi dia tuh ada nongkrongnya di gereja terus gitu loh. Jadi ada orang-orang juga gitu ya di dalam Alkitab ini, mereka tuh dari awal hidupnya ya udah lurus-lurus aja gitu loh, menjadi penurut-penurutnya Tuhan. Dalam artian siapa lagi yang di Alkitab menjadi orang-orang yang lurus-lurus aja hidupnya? Kalian tahu yang namanya yang orang terangkat pertama kali di surga? Siapa? Belum, sebelumnya lagi. Bukan juga Noah. Ada yang tahu siapa yang hidupnya terangkat? Selain Elia, dan Tuhan Yesus terangkat langsung di surga. Maksudnya diangkat dalam keadaan hidup-hidup, langsung ke surga. Gara-gara Tuhan menganggap dia benar-benar hidup menurut jalannya Tuhan. Udah gak ada yang tahu ya berarti ya. Nah, Henok ya, ada banyak orang-orang yang hidup di dalam Alkitab menuruti firman Tuhan, jalannya lurus-lurus aja gitu loh. Dan inilah yang mau aku pengen sampaikan, karena ya kalau menurut survei gitu ya, menurut survei dalam hakim-hakim ini ada berapa hakimnya? Banyak, ada 11-an ya. Ada yang namanya Othniel, dia itu 40 tahun menjadi hakim di Israel. Lalu ada yang namanya lagi Ehud tuh 80 tahun. Ini aku makanya catatin. Deborah 40 tahun, Gideon 40 tahun, bla 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 bla. Tetapi semuanya tuh diakhiri dengan kalimat apa? Dan mereka mati dan dikuburkan di sini gitu. Mereka just die seperti biasa. Tetapi kita nggak tahu apa akhir daripada cerita daripada Samson. How dia mati? Bagaimana dia mati? Ya dia mati dengan cara merubuhkan apa? Tiang ini nih, tiang 2 ini dipeluk sama dia sehingga roboh, dan semua orang yang ada termasuk dia di dalam dia, semua orang mati di dalamnya. Itu dia ya, maksudnya Alkitab menyampaikan hal itu untuk melihat bahwa kematian Samson beda dengan kematian yang lainnya gitu ya. Harusnya Samson bisa melebihi daripada yang lain. Samson dicatat sebagai orang yang menjadi hakim cuma 20 tahun, ya harusnya dia bisa melebihi itu. Nah kita bisa lihat apa yang menjadi ciri-ciri penurutnya Tuhan nih. Kita lihat dalam langsung aja dulu kita ke Efesus 5 ayat yang pertama. Jadi hari ini lesson of life-nya sebenarnya aku pengen kalian menjadi penurut-penurutnya Allah. Di ayat yang ke-1 Efesus 5 ayat yang pertama di situ mengatakan apa? Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Oke, jadi ini hari ini aku pengen ngobrolin soal menjadi penurut-penurut Allah. Ya, nah kenapa kita ngobrolin soal penurut-penurut Allah? Jadi teman-teman kalau kalian bisa lihat gitu ya di dalam hakim-hakim, kita lihat dulu dalam hakim tadi ayat 6, pasal 16 ayat yang ke-17. Ya tadi highlight dulu, kita mau menjadi penurut-penurutnya Allah. Dah hakim-hakim tadi, kita ke hakim-hakim 16 ayat 17. Nah, oke, ini kita baca sama-sama. Maka diceritakanlah kepadanya siapa di sini? Jadi seperti biasa, Delila yang tadi aku bilang yang udah benar-benar bikin hati Samson kelepek-kelepek tadi, dan dia nggak bisa menahan apa namanya dalam isi hati dia nih, dibilang di situ isi hatinya atau segala isi itu apa? Hal yang membuat di dalam isi hati kita tuh apa namanya? Secret, ya kan? Secret itu apa bahasa Indonesianya? Hah? Apa? Persembunyian. Ada yang lebih bagus nggak? Secret apa? Hah? Nah, rahasianya diceritain. Apa diceritainin? Coba kita lihat diceritain nih. Jadi diceritain tuh isi hati atau rahasia daripada yang namanya Samson apa?
kepala gua nih nggak pernah kena pisau cukur. Artinya apa dia? Cowok lo ya. Ini Samson cowok apa cewek sih? Cowok. Tapi nggak pernah kena gunting rambutnya, nggak pernah kena cukur. Artinya apa rambutnya? Artinya apa rambutnya kalau nggak pernah dicukur? Panjang ya kan, rambutnya panjang gitu. Jadi bisa gitu ya, bisa apa namanya, bisa sansil gitu lah. Pokoknya rambutnya bagus lah ya. Pokoknya ditata sedemikian rupa. Lalu apa? Sebab aku dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Apa itu nazir Allah? Nazir Allah, ada yang pernah tahu nazir Allah? Nazir itu seorang yang berjanji dengan dirinya untuk sesuatu hal. Jadi dia punya perjanjian dengan Tuhan, kalau Tuhan melakukan sesuatu hal, dia berjanji gue bakal begini. Dan ini menjadi satu keadaan juga bagi, sebenarnya nggak wajib untuk sampai kehidupannya sepanjang masa, bisa aja cuman untuk waktu tertentu. Misalnya kita janjian nih, misalnya janjian apa? Dalam Alkitab tuh paling mengenaskan adalah waktu yang namanya Jefta. Tahu Jefta? Jefta siapa? Jefta siapa? Jovanka? Siapa Jefta? Bukan saya ya, benar, bukan kamu emang, bukan kamu. Siapa Jefta? Jefta adalah salah satu anak Gilead, tapi dari Gundik. Dari Gundik tuh dari istilahnya bukan keturunan yang benar-benar dari istrinya, tetapi istilahnya anak haram lah. Nah itu diangkat menjadi apa namanya, menjadi hakim juga di dalam hakim-hakim. Makanya kalian terus deh baca, seru makanya ceritanya soalnya. Nah si Jefta ini kenapa diangkat menjadi hakim? Nah dia bernazar. Nah nazar itu apa? Perilakunya, perbuatannya namanya bernazar. Orang yang bernazar disebut nazir. Susah nggak? Susah nggak? Orang yang bernazar itu disebut nazir. Nah bernazar itu dia berjanji apapun yang keluar dari rumah itu, kalau aku mendapatkan, mereka kan melawan perang kan. Nah waktu perang itu apapun yang keluar dari rumah gua itu bakal gua persembahkan bagi Tuhan gitu. Dan apa yang keluar dari rumahnya Jefta? Anak perempuan satu-satunya keluar menari-nari, istilahnya menyambut bapaknya baru pulang. Dan bapaknya habis itu langsung ambles hatinya karena apa? Ya gue udah berjanji buat Tuhan bahwa anak ini bakal gue persembahkan, satu-satunya dipersembahkan. Terus anaknya minta, ya udahlah Pak, 2 bulan boleh nggak gue ya istilahnya senang-senang sama teman-teman gue, karena setelah itu dia bakal dieksekusi gitu ya. Jadi memang ini adalah Old Testament gitu. Kadang-kadang kalian harus bisa melihat bahwa inilah dunia daripada Old Testament. Walau waktu orang udah berjanji terhadap sesuatu, terhadap apa namanya, terhadap Allah, dan Allah menggenapinya, dia juga harus menyerahkan apa yang dia janjikan. Nah si Samson apa nazarnya? Nggak boleh diapain rambutnya? Nggak boleh dicukur. Nah itu dia rahasianya. Tadi coba ayatnya tadi masih terus. Tetapi ini dikasih tahu rahasianya loh. Jadi itu artinya gini loh, waktu dia baby, mungkin baby masih belum, tapi waktu dia udah mulai ngerti bahasa daripada ibunya, pasti kan ibunya ngasih tahu ya. Ibunya ngasih tahu gimana? Nak, kamu nu rambutnya nggak boleh dipotong ya. Kenapa mah? Karena apa? Karena kamu tuh udah dibilangin sama Tuhan, kamu tuh bakal jadi penyelamatnya orang Israel. Lah, yang lain boleh dipotong mah rambutnya. Enggak, kamu nggak boleh. Kenapa? Karena itu kekuatan kamu di situ. Jangan kamu ceritain sama siapa-siapa. Ya, jangan kamu ceritain sama siapa-siapa. Kenapa mah? Ya kalau lu potong, ya beginilah kekuatannya hilang gitulah. Nah itulah yang makanya diceritain tuh. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Artinya apa? Kejadian ini udah pernah nggak dia lakuin? Udah pernah dicukur nggak? Udah pernah dicukur nggak? Hah? Udah pernah dicukur nggak? Jika kepalaku dicukur, jika artinya informasi itu didapat dari mana? Dari siapa? Dari emaknya kan? Emaknya bilang kalau rambut lu dipotong amsyong, lu amsyong nggak bisa ngapa-ngapain, letoy gitu loh, letoy nggak bisa ngapa-ngapain, pokoknya jadi boti gitu loh, pokoknya harusnya kuat, pertama-tama lama-lama ngeletoy. Makanya karena dia bener-bener kekuatan dia tuh bukan karena dia pergi ke fit gym ya atau ke gym mana gitu loh, bisa kuat
bisa memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia kuat karena emang Tuhan ada roh Tuhan di dalam diri dia gitu loh. Itu yang membuat dia kuat. Tetapi apa yang dia artinya apa di sini? Dia bilang sama Delila dan dia ceritakan apa? Isi hatinya. Menurut kalian maminya bilang, "Kamu kasih tahu ya sama semua orang ya. Kamu nih rahasia kamu ini." Artinya apa dia? Diceritain, maksudnya kamu nih lu nggak boleh ceritain. Ini rahasia lu ya. Rahasia lu adalah lu punya rambut panjang itu. Karena gini, di dalam dunia sekarang aja, kita buka dulu. Dalam 1 Korintus 11, cepet ya waktu ya. 1 Korintus 11 ayat 14 sampai 15. 1 Korintus 11. Nih, ada perkataan begini. Tadi betul ya. 14 aja. Nah, 14. Dah. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu jika adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Nggak tahu nih, ini nggak ngerti gimana. Alam sendiri menyatakan, alam loh, bukan Tuhan. Alam yang menyatakan kalau rambut laki-laki itu panjang, itu apa? Hina. Oke? Makanya sekarang kita bisa, ya kita ngerti lah dunia sekarang bagaimana hal-hal gini tuh di attack. Maksudnya di apa? Hal-hal gini cowok rambutnya panjang gitu loh. Terus juga pakaiannya juga kayak cewek gitu kan. Karena yang di attack tuh sekarang tuh identitasnya sekarang. Bahwa Tuhan dari awal menciptakan manusia itu apa? Laki-laki, pria dan wanita kan, pria dan perempuan kan, nggak ada di tengah-tengahnya kan. Nah itu yang lagi di attack gitu loh. Makanya di sini dibilang gitu, bahwa kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang. Lanjutnya, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut memberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Itu ada hal-hal berikutnya lah. Tetapi maksudnya gini, zaman dulu artinya apa? Kalau cowok rambutnya panjang itu nggak bener gitu loh, nggak bagus gitu loh. Jadi artinya waktu yang namanya Samson tadi terus rambutnya memanjang nggak boleh dipotong, terus ketemu sama teman-teman yang lain gimana dong? Ya kan, loh kok rambut kamu panjang sendiri gitu loh, kenapa kamu bisa diurai gitu ya. Mungkin aku nggak ngerti, aku juga nggak pernah rambut panjang, misalnya di apa ya namanya sih, jenis-jenis dikuncir-kuncir gitu apa, nggak ngerti lah. Pokoknya rambut dia panjang, nggak boleh dipotong gitu loh. Nah itu menjadi kekuatannya dia, emang udah janji Tuhan, orang anak ini adalah anak spesial. Dengan bagaimana dia spesial, kekuatannya dengan cara rambutnya nggak boleh dicukur. Balik lagi coba tadi kita jadi itu dia. Bahwa rambut sendiri ada ya, mungkin ngobrol soal rambut nanti kapan-kapan lagi aja, hal soal rambut gitu ya. Yang mau aku pengen liatin adalah apa? Diceritakan semua wejangan ibunya tadi. Wejangan ibunya tadi apa? Jangan rambut kamu dicukur. Kalau dicukur lemah. Udah pernah kan dilakukan? Belum pernah. Tetapi kenapa dia percaya hal itu bakal terjadi? Karena siapa yang bilang? Emaknya bilang kalau rambutnya dicukur dia lemah. Tetapi dikasih tahu, ya kan? Dikasih tahu dengan sama Delila, ini loh kelemahan gua gitu loh. Ini loh kelemahan gua, kalau lu potong rambut gua dan botak sampai botak. Kalau kita bisa lihat itu sampai botak, udah lemes dia, nggak bisa ngapa-ngapain dan dia diikat gitu ya. Itu yang menjadi sorotanku gitu, dia nggak nurut apa kata mama gitu loh. Jadi mamanya bilang apa gitu ya, kamu nih anak spesial, kamu nih punya misi yang khusus buat Tuhan. Jangan sekali-sekali rambut kamu dipotong, jangan sekali-sekali rambut kamu diutek-utek, pokoknya jangan sama sekali sampai kejadian rambut kamu dipotong. Kalau dipotong apa namanya, amsyong, lemah. Tetapi apa yang malah diapain sama dia? Sama si yang namanya Samson malah diapain? Diceritain sama wanita yang gak tepat ini gitu loh. Tiba-tiba apa? Bener gak dipotong sama wanita ini? Dipotong, artinya apa? Dia gak dengar apa kata
mamanya, emaknya bilang. Nah makanya tuh siapa yang nggak sering dengar kata mama? masih pada punya, oke aku bukan itu ya, tapi kita mostly masih punya mama ya, masih mostly ya. Oh, I'm sorry kalau memang yang itu, maksud aku ya pokoknya apapun lah orang tua kita bilang sesuatu, aku pengen bilang kalian why you don't cuman just nurut aja gitu loh. Simple aja di dalam kehidupan ini, just nurut aja apa kata mama, apa kata papa di dalam kehidupan kita gitu loh. Dan itu yang menjadi celah, itu yang menjadi kejatuhan yang namanya Samson, waktu dia nggak nurut apa yang dikatakan sama mamanya. Dan dalam hal ini keputusan ini tragis banget. Karena apa tragisnya? Ya karena kadang-kadang keputusan di dalam kehidupan ini waktu kita putuskan gitu ya untuk memberitahukan kelemahan kita, ya kita lihat apa yang terjadi sama dia. Matanya diapain? Dicongkel ya kan? Matanya dicongkel. Terus diapain lagi? Ditahan, di penjara. Kerjanya ngapain? Ngegiling ya kan? Habis itu tiba-tiba dia jadi kalau waktu nanti pas lagi pada ngumpul jadiin apa? Pelawak ya kan, dijadiin lawak sama orang-orang sono gitu loh. Jadi hidup yang tadinya benar-benar penuh dengan kekuatan, penuh dengan segala hal dia bisa lakukan apapun, dengan satu keputusan dia tidak nurut apa kata mama, hal-hal yang benar-benar kehancuran terjadi di dalam kehidupan dia karena dia nggak menurut apa yang dikatakan sama mamanya gitu loh. Jangan ceritakan hal ini kepada siapapun, tetapi dia ceritain. Dan terjadilah yang namanya mata buta, ya kan? Apalagi tadi masuk penjara, digebugin mungkin, kerja juga gitu, jadi pelawak juga semuanya. Hal-hal yang harusnya, maksud aku gini, kalian harusnya destininya gitu menjadi, tadi harusnya aku udah bilang, yang namanya Samson, dia menjadi hakim-hakim 20 tahun doang, oke? 20 tahun doang. Tetapi what if itu apa? What if apa sih bahasa itunya? Ya pokoknya jika dia nggak kena apa namanya, kena ini sama Delila, menurut kalian gimana? What if? Kalau dia nggak kena jebakan Delila, kira-kira gimana? Iya, what if kalau dia benar-benar menolak apa yang dikatakan sama Delila gitu, dia nggak memberitahukan rahasianya, apa yang terjadi sama yang namanya Samson harusnya? Cari cewek lain pasti. Pasti cari cewek lain dia, karena kerjaannya suka cewek sih dia. Tapi kan seenggaknya bukan menjadi tawanan daripada orang Filistin gitu loh, mati dengan keadaan apa ya memang Tuhan terus mendengarkan doa dia gitu loh, dalam keadaan dia sudah menjadi botak juga, ya mungkin udah tumbuh sedikit. Tetapi yang aku mau bilang adalah Samson, what if kalau dia benar-benar nggak melakukan hal yang seperti dia lakukan, dia tetap menjadi hakim di Israel tadi, mengalahkan, ya kita udah ngerti ya, apa dia udah pernah mengalahkan 1000 orang cuman pakai apa? Pakai apa? Ngalahkan orang cuma pakai rahang apa? Keledai, ya kan, rahang keledai diambil cuma pakai itu doang buat ngalahin 1000 orang gitu loh. Apalagi? Ya pernah, ya banyak hal. Dia lagi bersundal gitulah, lagi tiba-tiba diserang, tiba-tiba gerbang pintunya diambil aja sama dia, dirubuhin gitu. Jadi benar-benar hal-hal yang luar biasa yang di luar kepala kita, yang kita pernah bayangkan itu terjadi di kehidupan Samson. Tetapi oleh karena dia nggak menurut, hal yang terjadi malah sebaliknya. Itu yang maksud aku belajar dari Samson gitu loh. Wah, benar-benar kalau kita hal-hal yang udah dikatakan sama orang tua kita gitu loh, hal-hal yang sudah dikatakan sama, ya khususnya tadi aku bilang orang tua kita, tetapi kita abaikan dan menjadi sesuatu hal yang terjadi, sesuatu hal yang apa tadi, yang mengerikan di dalam kehidupan Samson. Aku jadi berpikir, kenapa kita harus menjadi seperti Samson juga gitu? Kenapa hidup kita juga menjadi memutuskan untuk menceritakan semuanya gitu loh, untuk memutuskan untuk tidak taat, untuk tidak nurut apa kata mama, untuk tidak nurut apa kata papa, dan menyebabkan kehidupan kita menjadi apa? Menjadi hancur gitu loh. Ya kita ngerti lah, kalian bisa tahu bahwa gadget kalian tuh ya memberikan banyak informasi gitu ya. Tetapi life is same,
kehidupan tuh tetap sama walau dari awal penciptaan sampai sekarang, bahwa orang tua menjadi apa? Menjadi apa di dalam kehidupan kalian? Orang tua itu siapa harusnya di dalam kehidupan kalian? Menjadi wakilnya Tuhan. Kadang ada orang bilang, gue nggak mau dilahirin gitu di keluarga ini gitu ya. Siapa lu? Emang Tuhan pengen lu lahir di situ gitu. Jadi bukan kehendak lu semua gitu loh. Emang ini udah kehendak Tuhan. Anda tuh dilahirkan di sebuah keluarga yang mama papanya seperti sekarang ini. Tetapi even though seperti keadaannya seperti sekarang, adalah satu keputusan yang paling tepat banget kalau kalian tetap menuruti apa kata your father and your mother. Dan itu ya kita bisa lihat hasilnya gitu ya di dalam kehidupan Samson, bahwa kehidupannya waktu dia menjadi bukan penurutnya Allah, keadaannya menjadi seperti itu gitu. Harusnya hidup kita memiliki masa depan yang lebih baik, hidup kita memiliki hidup yang dengan kehidupan yang lebih bagus lagi, tetapi oleh karena satu keputusan di dalam kehidupan kita menjadikan hidup kita menjadi apa? Menjadi neraka di dunia ini gitu loh. Kita berharap bahwa Tuhan, kita berdoa ya dalam doa Bapa kami gitu ya, datanglah apa? Kita mau kerajaan Tuhan, kita mau kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita, tetapi karena keputusan-keputusan kita yang gak sesuai dengan firman Tuhan dan juga memutuskan sesuatu di luar daripada kehendak ibu dan ayah dan ibu kita, menghasilkan apa? Kerajaan, bukan kerajaan yang sorga datang, tapi kerajaan apa? Kerajaan neraka gitu. Kita hidup kayak aduh, hidup ini kenapa menjadi seperti itu gitu loh. Kenapa hasilnya menjadi sama seperti Samson? Karena apa? Satu keputusan membuat semuanya hancur, dan masa depan yang Tuhan sudah siapkan harusnya Pak, ya aku pasti yakin Tuhan siapkan kalau dia terus stay on track gitu ya, menjadi hamba Tuhan, menjadi nazirnya Allah, tidak menceritakan kelemahannya. I think dia dalam tanda kutip endingnya sama seperti yang lain, just died dalam tuanya dia gitu loh. Kita punya, kalau kita baca tadi yang namanya Samuel, yang menjadi kepala imam di waktu zamannya Samuel siapa namanya? Samuel kan ditempatin di satu rumah Tuhan. Nah di rumah Tuhan itu ada bapak kosnya lah, apa namanya, ketua imamnya tuh namanya siapa? Eli, ya kan? Nah Eli itu ya, yang namanya Eli itu umurnya sampai 98, maksud nggak? Ya kan? Dia hakim-hakim yang ada di Israel umurnya tuh sampai 98. Artinya apa? If he benar-benar ikutin tadi kehendaknya Tuhan, I think umurnya bakal apa? Longer gitu loh daripada yang biasa dia lakukan gitu loh. Itu yang menjadi poinku gitu. Jadi the lessonnya hari ini adalah kalian mau nggak menjadi penurut-penurutnya Tuhan gitu loh. Jadi sebenarnya itu yang menjadi rootnya, menjadi akarnya. Teman-teman ya, kalian bisa lihat dah seberapa banyak kalian udah membantah gitu di dalam kehidupan kalian dengan orang tua kalian gitu ya, membantah ini, membantah itu gitu. Tetapi I think untuk sekarang ya masih oke, mungkin ada hal-hal yang belum terjadi secara masif gitu ya. Apa yang biasanya menyebabkan terjadinya suatu hubungan yang gak baik? Misalnya, mah aku pengen tuh sama si Andrew, atau siapa, jangan Andrew deh, atau Ahmad gitu ya, cewek-cewek nih gitu, sama Ahmad kan bukannya agama seberang. Iya mah, Pak, yang penting kan dia kaya mah, Pak, dia tuh pokoknya orangnya bagus. Ahmad kan, Ahmad, iya. Dan kalian apa? Papa mama kalian bilang jangan gitu loh. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak sepadan gitu loh. Tetapi kalian yang cewek-cewek malah milih Ahmad daripada Christian gitu loh. Ya iyalah, masa dia milih Ahmad daripada Christian? Iya, ya kan Christian nama yang Christian kan. Kau milih apa gue? Nama yang paling Christian di sini siapa? Yang paling Kristen namanya di sini? Mau enggak lah, ya Christian yang namanya paling Kristen tuh nama. Kalau misalnya selain apa namanya, selain Ahmad siapa lagi yang namanya kayak seberang? Hah? Siapa Pak? Hah? Sofian? Bustomi kali, Bustomi. Nah namanya Bustomi lah. Pak, Bustomi tuh orangnya baik banget loh Pak. Bener-bener dah, dia tuh perhatian banget sama aku. Dia ngasih apapun yang aku pengen kan, Pak. Bener-bener dia kasih setiap hari hadiah-hadiah yang indah.
dan juga ada ceramah-ceramah sedikit gitu. Tetapi maksud aku gitu loh teman-teman, jadi pilihannya ada di tangan kalian. Kalian mau nurut apa kata mama, papa kalian, atau kalian mau melakukan satu keputusan yang fatal di dalam kehidupan kalian yang menyebabkan harusnya kerajaan Allah datang di dalam kehidupan kalian, tetapi kerajaan neraka yang datang di dalam kehidupan kalian. Jadi teman-teman hari ini gimana dong jadinya supaya menjadi penurut-penurut Allah tadi? Kita bisa buka lagi Efesus tadi, udah terakhir ya. Kita terakhir mulu nih, terakhir dulu. Jadi serius, maksudnya aku pengen kalian bisa mengerti bahwa dari hidupnya Samson begitu tragis gitu loh. Harusnya dia bisa mengalami sesuatu hal yang lebih baik lagi. Efesus 5 ayat yang pertama. Bisa? Efesus 5 ayat pertama. Ya, jadi terakhir ini apa? Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Penurut-penurut Allah, kalau kita ubah jadi bahasa Inggris bisa nggak? Ada nggak itu di situ? Ada bisa? Nggak ada? Ada nggak? Nggak bisa ya? Mike? Nggak bisa Mike? Dirubah jadi version, ada itu version King James-nya Mike? Ada nggak version King James-nya? Ya, yang penurut-penurut Allah itu di dalam bahasa Inggrisnya lebih banyak sih. Ya, di tempat lain adalah imitator. Ada imitator. Imitator tau nggak? Imitasi tau nggak? Ada tau imitasi? Imitasi itu apa? Iya, tiruannya. Kita menjadi meniru Tuhan gitu loh. Menjadi peniru-penirunya Tuhan. Bagaimana kita mau menjadi peniru Tuhan yang paling gampang adalah gimana caranya? Kalian kalau misalnya pengen menjadi peniru yang paling gampang bagaimana caranya? Niruin sesuatu gitu loh, menirukan sesuatu, misalnya selebrasinya Ronaldo, ya kan? Untuk niru itu gimana caranya? Ya kan? Untuk niru itu gimana? Pertama, ya lihat dulu kan, ya lihat dulu. Oh ternyata kalau Ronaldo kalau lagi apa namanya selebrasi itu gimana? Lari. Habis itu terbang dikit, loncat langsung waktu mendarat tangannya di silangin gitu kan, ya kan. Lalu dia bilang apa? Gitu kan. Itu kan kalian kan bisa banyak kan yang bisa imitate itu kan. Bagaimana caranya imitate sesuatu? Bagaimana kalian bisa mengcopy sesuatu? Ya kalau kalian nggak pernah mengamatinya. Jadi kalian kalau mau mengamati sesuatu, mau imitate sesuatu, sebenarnya ya kalian harus banyak benar-benar ngefans sama Yesus. Jadi kalian harus banyak lebih ngefans lagi sama Tuhan Yesus. Makanya teman-teman semua ya kita coba reconnect lagi dah ya. Yang kita baca Alkitab tadi, teman-teman yang kalian udah pada bolong-bolong, yuk kita coba bareng-bareng lagi baca lagi Alkitabnya, itu menjadi menjadi guidance supaya kita seenggaknya bisa habisin satu Alkitab lah bareng-bareng dengan teman-teman yang lain. Ya, yuk mari kita bangkit berdiri. Jadi hari ini teman-teman hal yang cuman pengen aku sampaikan di dalam sebanyak keputusan kehidupan ini, pakailah keputusan-keputusan yang daripada Tuhan. Pakailah hal-hal yang telah orang tua kalian katakan dalam kehidupan kalian menjadi guidance, dan jangan mengkhianatinya. Jangan memilih sesuatu hal untuk tidak melakukan apa kata mamamu, apa kata papamu di dalam kehidupan ini, agar kalian boleh berhasil dan terus menjalani sesuai dengan visi misinya Tuhan di dalam kehidupanmu, menjadi orang-orang yang terus naik, untuk menjadi orang-orang yang terus menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk kemuliaannya, menjadi orang-orang yang berhasil di dalam kehidupan ini, disukai oleh banyak orang, oleh Tuhan, oleh keluargamu, disukai oleh banyak teman-teman di tempat dimanapun kau berada, menjadi orang-orang yang memberkati banyak orang di sekitarmu, menjadi pribadi yang benar-benar Tuhan, kita semua tahu bahwa kalian adalah menjadi penurut-penurutnya Allah. Kalian menjadi orang-orang yang terus menjadi kesaksian, menjadi saksi hidup di mana Allah boleh ada bersama denganmu. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa teman-teman
Saat ini kalian doakan agar kalian terus bisa berjalan dalam jalannya Tuhan. Kalian tetapkan di dalam kehidupan kalian, saya mau untuk menjadi penurut-penurutnya Allah. Saya mau menjadi lebih lagi tahu apa yang menjadi kerinduan Allah di dalam kehidupan ini. Dan saat ini biarlah apa yang menjadi kerinduan Allah, itulah yang aku ingin turuti di dalam kehidupan ini. Itulah yang aku inginkan untuk aku jalani di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini biarlah Kau berkati setiap kami agar kami belajar dari kehidupan Samson, di mana ada hal yang boleh di tengah perjalanan hidupnya dia salah untuk merespon kehidupan ini ya Tuhan. Tetapi kami percaya saat ini kami boleh belajar bahwa orang yang pintar, mungkin orang yang baik boleh belajar daripada kesalahannya. Tetapi kami adalah orang-orang yang bijak karena kami belajar dari kesalahan orang lain di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami bungkus Tuhan, kami boleh taruh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman ini berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Ya teman-teman, ya duduk. Jadi ya udah maksudnya enggak, udah cuman jadi ada hal yang baru kita bakal lakukan gitu ya. Jadi keingat gitu ya, akan ada ya kayak kuis apa yang kalian dapatkan setiap ada hal yang bisa kalian waktu kalian mendengarkan firman Tuhan gitu ya. Hal apa yang kalian dapetin hari itu, nah itu bakal menjadi hadiah lah, menjadi kuis di dalam youth kita, untuk kalian bisa tahu apa sih yang harus kalian turuti dari pembicara kita next ke depan. Jadi kita minggu depan masih ada satu minggu lagi, satu Sabtu lagi, dan minggu keduanya di tanggal 8 kita apa? Kita libur dulu karena saudara kita Jovandi dan Elsa akan menikah. Jadi teman-teman ingat ya, jadi minggu depan masih sekali lagi, lalu Sabtu keduanya Jovan kalau lagi belum Jovan, maksudnya Jovandi dan Elsa akan menikah. Posisinya nanti memang agak ke arah ke Gading Serpong ya, agak jauh. Nanti mungkin kita ini apa namanya ya, berembuk lah ya, gimana berangkatnya? Hah? Apa? Ada? Enggak ada? Gimana? Oh ya, udah ada ininya ya. Oke. Dan di kemudian Sabtunya di tanggal yang 15 kita akan merayakan ulang tahun daripada UCOC kita. Iya. Jadi jangan lupa ya, bulan Agustus masih ada minggu Sabtu awalnya, Sabtu yang keduanya ada meritnya Jovandi dan Elsa, dan minggu ketiganya kita akan sama-sama merayakan anniversary daripada youth. Terima kasih semuanya. Kita akan siapkan persembahan kita. Oke, terima kasih Abi untuk firman-Nya. Teman-teman, sekarang kita mau memberikan persembahan. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan, sekarang kami akan memberikan persembahan untuk-Mu. Semoga persembahan ini bisa menjadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Cari-carilah kasih-Mu yang lebih pasti hidupanku, kemenangan setiap hari berusaha. Yesus panggilku jadi pekerja.
Oke, teman-teman semua, terima kasih untuk yang sudah melayani di ibadah malam hari ini. Tuhan memberkati pelayanan teman-teman semua. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau usaikan ibadah kita malam hari ini. Memberkati setiap anak-anakmu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini ya Tuhan. Kami bersama-sama berdoa, Tuhan memberkati kehidupan mereka, masa depan mereka, studi mereka, pekerjaan mereka, Tuhan sertai, berkati dengan berlimpah-limpah, hingga nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka sedang jalani. Jemaat yang terkasih, ibadah malam hari ini telah selesai, tapi kasih Tuhan tak pernah selesai dalam hidup kita. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa, kasih karunia, kebaikan dari Yesus Kristus, Tuhan kita yang tak pernah habis dalam hidupmu. Penyertaan, pimpinan, bimbingan dari Allah Roh Kudus akan membimbing engkau di masa engkau senang, di masa engkau banyak tantangan, ketika engkau naik, ketika engkau turun, engkau dalam puncak kesuksesan, ketika engkau dalam lembah kekelaman, engkau takkan pernah ditinggalkannya. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.